Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, jumpa lagi bersama saya Ila Rusmin di podcast Rumah Kita, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Di sini telah hadir bersama saya Ketua Tim Kunjungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Ishal. Halo Pak. Ya, halo Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah bergabung di podcast Rumah Kita. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah berapa kali kunjungan ke Maluku? Ya, pertama terima kasih atas sambutannya. Pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahim ke Maluku pada kesempatan ini. Kemudian pada kesempatan ini alhamdulillah ini sudah kedua atau ketiga kali kami berkunjung ke Maluku gitu ya. Kota yang sangat indah, Masya Allah. Kesan-kesannya Pak setelah tiba di Maluku hari ini? Ya ini luar biasa. Jadi Maluku ini kan sumber daya alamnya ini luar biasa ya. Apalagi pada kesempatan ini kami ditugaskan dalam rangka melakukan pendampingan terkait dengan wajib halal Oktober 2024 di 3.000 desa wisata. Nah, terkait dengan desa wisata memang sumber daya alam di Maluku ini tidak bisa dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Jadi luar biasa. Tinggal ini bersama-sama mari kita dorong agar desa wisata di Maluku terpastikan kesediaan kehalalannya, jadi bisa menjadikan destinasi wisata halal ya, seperti itu. Oh ya, baik Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan. Iya, silakan. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sudah sejauh mana sertifikasi halal terrealisasi dan ada berapa banyak target secara nasional yang harus direalisasi di tahun ini Pak? Ya, baik. Yang pertama, kalau kita mengacu dari data si halal, sistem informasi halal, jadi kami memiliki aplikasi layanan halal. Kalau kita buka di sana, kita bisa lihat dari basis pelaku usaha, sertifikasi halal yang sudah diajukan pelaku usaha itu sejumlah 1,7 juta. Tepatnya 1.713.769 per tanggal 3 Mei 2024. Dan kemudian bila mengacu ke data yang ada juga, data yang sering kali beredar yang dirilis, itu untuk pelaku usaha itu jumlahnya ada 64 juta. Sehingga dalam rangka capaian yang nanti kita bisa raih, kita masih memiliki banyak sekali PR untuk melakukan layanan sertifikasi halal. Sementara kalau kita basisnya adalah produk, saat ini alhamdulillah untuk produk itu memang kita melihat secara signifikan raihan capaian sertifikasi halal, di mana jumlah produk sertifikasi halal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu sejumlah 4.354.949. Dan alhamdulillah di Maluku sendiri ini sudah ada 926 pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal. Sehingga untuk total produk sertifikat halal yang ada di Maluku ini sendiri, ini jumlahnya ada 4.483. Apa agenda utama BPJPH datang ke Maluku dan titik lokasi mana saja Pak yang mau dikunjungi? Iya, jadi pada kesempatan ini kami kebetulan ditugaskan untuk mendampingi kawan-kawan untuk melakukan program wajib halal Oktober 2024. Nah, khususnya terkait dengan desa wisata halal atau yang kami singkat dengan DEWIS. Nah, adapun untuk lokasi-lokasi yang nantinya ini kami akan kunjungi, ini ada beberapa lokasi, diantaranya adalah Morella, kemudian Lobang Buaya, kemudian Pantai Liang, dan Tulehu. Nah, ini merupakan bagian lokasi yang nantinya kita akan lakukan kunjungan. Dan nanti ada apa saja sih di sana? Nah, kami akan melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya yang pertama, kami akan melakukan kampanye wajib halal Oktober 2024. Kemudian di sana juga kami akan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait dengan kewajiban sertifikasi halal. Kemudian kami juga melakukan layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot gitu ya. Kemudian kami juga membuka layanan konsultasi dan kami juga akan melakukan layanan coaching klinik.
Karena sertifikasi halal kami memiliki program yang namanya Sehati, sertifikasi halal gratis. Jadi sertifikasi halal itu dapat ditempuh dengan 2 mekanisme atau 2 jalur. Yang pertama adalah self declare, kemudian yang kedua adalah jalur reguler. Untuk yang self declare, kawan-kawan pelaku usaha itu sudah disediakan pendamping. Jadi ini sangat enak sekali. Jadi bagi kawan-kawan yang masuk ke dalam kriteria self declare, ini pembiayaannya adalah gratis. Dan kemudian kawan-kawan pelaku usaha ini betul-betul didampingi mulai dari 0 sampai dengan mendapatkan sertifikat halal. Yang penting kawan-kawan pelaku usaha ini menunjukkan produk dan kemudian kooperatif kerjasama dengan pendamping halal yang sudah disediakan di Kementerian Agama. Setelah ada beberapa titik yang Bapak kunjungi, apa ada target yang harus direalisasikan selama di Maluku ini, Pak? Iya, betul. Jadi apa yang menjadi bagian utama kami ketika kami berkunjung ke sana jelas adalah kami membangun yang namanya literasi dan awareness, ya. Jadi harapannya dengan adanya literasi awareness yang kami lakukan di desa-desa wisata yang kami kunjungi, maka kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal ini meningkat, sehingga banyak pelaku usaha yang berbondong-bondong mendaftarkan sertifikat halal. Karena kenapa? Ini merupakan bentuk kepedulian keterlibatan pemerintah, dalam hal ini BPJPH. Karena bahwasanya nanti di Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman, kemudian bahan baku, bahan tambahan pangan, kemudian bahan penolong dan juga hasil sembelihan dan juga jasa sembelihan itu wajib memiliki sertifikat halal. Jadi nanti setelah itu ketika kawan-kawan pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi atau produknya tidak boleh beredar, gitu ya. Berarti ada sanksinya, Pak? Betul, nanti ke depannya. Iya Pak, pertanyaan selanjutnya. Pemerintah menargetkan Oktober itu semua pelaku usaha sudah harus memiliki wajib halal. Ya. Untuk mencapai target itu, Pak, apa yang harus dilakukan BPJPH agar target itu terrealisasi? Iya. Jadi tadi perlu diluruskan ya, Mbak ya. Jadi di Oktober 2024 itu memang produk yang wajib memiliki sertifikat halal itu ada 3 kategori yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Memang produk itu ada banyak. Karena produk itu bukan hanya sekedar makanan minuman, tapi barang gunaan pun termasuk. Tapi itu ada penahapannya. Jadi ada PP nomor 39 tahun 2021 pasal 135 itu mengatur kewajiban sertifikasi halal melalui penahapan. Nah, penahapan pertama inilah di Oktober 2024 nanti. Penahapan itu yang dikenakan wajib halal apa saja? Itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan, kemudian bahan penolong, dan yang ketiga ini merupakan produk hasil dari sembelihan dan jasa sembelihan. Nah, ketiga kategori ini di Oktober 2024 wajib memiliki sertifikat halal, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan seandainya produk ini tidak memiliki sertifikat halal, kemudian nanti akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, administrasi, sampai dengan pencabutan. Produknya tidak dapat diperdagangkan gitu. Karena memang menurut Undang-Undang 33 2014, seluruh produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib memiliki sertifikat halal. Nah, ini bukan berarti kami membatasi produk-produk yang dijual itu adalah produk yang harus halal, tidak. Tetapi kami di sini ingin memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal. Yang halal jelas memiliki label halal, kemudian yang tidak halal pun harus memiliki label tidak halal seperti atau keterangan tidak halal seperti itu. Ya, Pak. Ya. Oh ya Pak, bagaimana jika pelaku usaha tidak melakukan proses pendaftaran wajib halal setelah bulan Oktober 2024? Iya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, jadi pelaku usaha ini akan dikenakan beberapa mekanisme, mulai dari peringatan tertulis, kemudian nanti di sana juga ada katakan sanksi, dan salah satu sanksi yang berat nantinya adalah bahwasanya pelaku usaha itu tidak diperkenankan memperjualbelikan produknya di wilayah Indonesia seperti itu. Ya. Jadi harus punya sertifikat halal. Harus punya sertifikat halal, betul. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Siap. Apa Bapak bisa memberikan himbauan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha di Provinsi Maluku,
untuk melakukan sertifikasi halal di tahun 2024? Ya, baik. Pemerintah dalam hal ini memberikan banyak sekali kemudahan ya, dan bahkan layanan halal pun sampai dengan saat ini mulai dari tingkat provinsi kami sudah membentuk yang namanya Satgas Halal. Begitupun di kabupaten kota ada Satgas Halal, bahkan layanan halal pun sampai dengan tingkat KUA kecamatan ya. Kami menyediakan pendamping halal itu ada di penyuluh seperti itu. Jadi ada penyuluh yang sudah kami bekali keterampilan untuk menjadi pendamping halal. Nah, manfaatkan betul kemudahan-kemudahan yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Terlebih lagi saat ini masih tersedianya kuota sehati sertifikasi halal gratis. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan sertifikasi halal yang masuk ke dalam kategori usaha mikro yang memenuhi kriteria itu bisa memanfaatkan sertifikasi halal gratis ini. Jadi kami dari katakan BPJPH sangat menghimbau Bapak Ibu pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Ya Pak, terima kasih, sangat menarik sekali Pak perbincangan ini. Semoga pembahasan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama. Terima kasih kembali. Baik sahabat religi, demikianlah podcast Rumah Kita bersama Bapak Isal sebagai Ketua Tim Kunjungan BPJPH Kementerian Agama di Provinsi Maluku. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.